Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa idza ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab keniscayaan bagi kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan berbagai nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Perlu kita sadari bahwa nikmat dari Allah ini bukan hanya dalam bentuk materi saja, nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berharga dari sekedar nikmat materi yang kita miliki. Bayangkan bagaimana rasanya jika harta banyak namun tidak bisa menikmati karena sakit-sakitnya. Bagaimana rasanya jika jabatan tinggi namun hati tidak merasa tenang. Oleh karenanya sebagai seorang makhluk kita harus menyadari bahwa ada yang memiliki segalanya dari kita dan berhak atas segala perjalanan kehidupan kita di dunia ini, yang bisa Khalik Sang Pencipta Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di era modern saat ini banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Pandangan ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dalam mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai daya upaya. Cara-cara mendapatkan harta pun tidak memperdulikan norma agama dan aturan yang ada. Halal dan haram sama saja, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasakan. Banyak kita lihat orang bekerja pagi-pagi pulang sore, beras keringat, ganti tulang sampai dan meninggalkan sholat dan ibadah wajib lainnya, namun kehidupan ekonominya begitu-begitu saja. Sementara ada yang bekerja dengan biasa-biasa saja, bisa menjalankan ibadah dengan tenang, namun rezeki yang didapatnya terus mengalir dan berlipat ganda. Ini menjadi renungan kita bersama bahwa Allah SWT telah memberikan rezeki berupa harta kepada masing-masing manusia. Rezeki manusia tak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting dari kita adalah harus terus berusaha dengan baik seraya berdoa dan menyadari bahwa Allah telah membagi rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki
Sidang Muslim rahimahullah. Segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung untuk jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah antar saja untuk kita bisa beribadah yang tenang kepada Allah SWT. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah menyembah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya supaya mereka beribadah kepada-Mu. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun berkelimpahan harta, tapi rasa syukur tak ada, kebersamaan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa segala hal terkait dengan rezeki yang sudah didapatkan haruslah kita syukuri. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung untuk jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah antar saja untuk kita bisa beribadah yang tenang kepada Allah SWT. Karena perlu dicatat dan diingat bahwa tugas utama kita hidup di dunia ini adalah untuk beribadah menyembah Allah SWT sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia hanya supaya mereka beribadah kepada-Mu. Syukur ini akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan dunia. Walau sedikit harta yang dimiliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga. Sebaliknya, biarpun berkelimpahan harta, tapi rasa syukur tak ada, kebersamaan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam langkah kehidupan kita. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa jika kita hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Seraya akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia. Jika kita bertakwa, kita juga akan diberi rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Jika betul-betul percaya tawakal kepada Allah SWT, sungguh Allah akan memberikan kita rezeki seperti turun dan pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore harinya dalam keadaan kenyang. Yakinlah dalam keadaan kenyang. Allah Maha Luas rahmatnya lagi Maha Mengetahui. Barakallahu lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ila ridwani Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran ma ba'd wa ya ayyuhan nas ittaqullaha bima wattaqu rahmana wa alamu anna Allaha amrukum bil amri bada bihi nafsi wa salabi malaikati kursi وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وسلامة في العلم وبركة في الرزق وطهارة قبل الموت ورحمة عند الموت واغفر بعد الموت اللهم أعوذ عنا من شر الموت ونجاك من النار وعافية الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر